Hai teman kimia, bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran kimia kelas 12 pada materi sifat koligatif larutan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Sifat koligatif adalah sifat yang ditentukan oleh jumlah partikel, tetapi dia tidak bergantung kepada jenis catnya. Nah, kita lihat di sini ya, titik utama kita adalah pada jumlah partikel. Jumlah partikel ini ditentukan oleh dari jenis larutan yang ada. Nah, kamu ingat waktu di kelas 10 kita sudah belajar ada dua macam jenis larutan. Yang pertama adalah larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Nah, apa spesialnya dari larutan elektrolit ini? Larutan elektrolit pasti mengandung ion yang bergerak bebas karena ia mengalami ionisasi. Nah, semakin banyak ion yang dihasilkan pada larutan elektrolit, maka jumlah partikelnya akan semakin banyak. Sehingga sifat koligatif pada larutan elektrolit akan lebih besar dibanding sifat koligatif pada larutan non-elektrolit. Ada 4 macam sifat koligatif yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau disebut juga dengan delta P dari kata pressure ya, jadi ini tekanan. Yang kedua ada penurunan titik beku, delta TF dari kata freeze, jadi dia titik beku. Yang ketiga adalah kenaikan titik didih, delta TB. Ini boil ya, mendidih artinya ya dalam bahasa Inggris. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik yang disimbolkan dengan P. Hari ini kita akan fokuskan pada pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap atau yang disebut atau disingkat dengan delta P itu sebenarnya adalah tekanan yang dihasilkan karena adanya uap. Uap ini dihasilkan dari apa? Tentu saja dari proses pemanasan, ya. Nah, sebenarnya pada perhitungannya nanti adalah untuk membandingkan antara larutan yang hanya berupa pelarut murni saja dengan larutan yang lain yang merupakan campuran antara pelarut murni dan zat terlarutnya. Nah, diharapkan dengan penambahan zat terlarut, maka tekanan uap yang dihasilkan itu akan turun. Misalkan kita merebus air dalam sebuah panci. Ya, kita masukin air di sini, kita panaskan. Nah, karena molekul di sini adalah semua molekul air yang jenisnya sama dan kemampuan dia menguap itu akan sama, kita tutup panci ini, maka semua molekul air ini akan berusaha untuk menguap, sehingga proses penguapan yang terjadi di sini akan besar karena tidak ada penghalang apapun dari molekul air untuk menguap. Nah, sedangkan kalau saya punya panci yang kedua, yang ke dalamnya juga ada mengandung air, kita panaskan, tapi di dalam panci ini kita tambahkan zat lain yang sukar larut atau sukar menguap, maksud saya sukar menguap atau bersifat volatil, misalnya contohnya garam. Nah, ketika dia menguap, molekul air ini menguap, maka dia akan tertahan oleh partikel garam yang ada di sini, sehingga penguapan tekanan uap yang terjadi itu pasti lebih kecil. Karena tadi kita bilang bahwa diharapkan dengan adanya penambahan zat terlarut, maka tekanan uapnya akan menurun. Tekanan yang dihasilkan oleh pelarut yang tidak ada tambahan zat lain atau yang kita kenal dengan tadi pelarut murni itu disebut dengan namanya tekanan pelarut murni yang disimbolkan dengan P0 ya. Nah, sedangkan kalau ada diberikan zat yang terlarut maka dia disebut dengan
tekanan larutan atau disimbolkan tekanan larutan. Nah, perbedaan atau selisih dari tekanan pelarut murni dengan tekanan larutan P0 dikurang tekanan larutan, maka inilah yang menghasilkan perubahan tekanan uap. Hukum Raoult menyatakan bahwa perubahan tekanan uap itu sama dengan tekanan uap murni dikali fraksi mol dari zat yang terlarut. Nah, sedangkan tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap murni dikali fraksi mol zat pelarut. Nah, kalian masih ingat ya bagaimana cara mencari dan fraksi mol pada video yang sebelumnya. Nah, rumus ini berlaku untuk larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit bagaimana? Karena larutan elektrolit itu lebih banyak mengandung ion yang nantinya kalau kalian ingat waktu di kelas 10 bahwa larutan elektrolit itu akan terurai menjadi ion-ion. Nah, maka molekul zat yang berpengaruh akan menjadi lebih banyak sehingga dia harus dikalikan dengan yang namanya faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini disimbolkan dengan huruf I. Yang besarnya itu sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali dengan alfa, di mana I adalah faktor Van Hoff, N itu adalah jumlah ion, dan alfa itu adalah derajat ionisasi yang menentukan apakah larutan itu elektrolit kuat atau lemah gitu ya. Nah, saya mau tanya sedikit nih, masih ingat kan cara menghitung jumlah ion? Nah, kita ionisasikan aja misalnya NaCl, maka kita uraikan menjadi Na plus tambah Cl min. Berapa ionnya? Ini satu, ada 2 ion. Yang mudah-mudahan kamu masih ingat cara mencari jumlah ion, ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan kembali ke dalam rumus, maka pada larutan elektrolit delta P itu sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol zat terlarut dikali dengan faktor Van Hoff, gitu ya. Atau tekanan larutan itu sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol pelarut dikali dengan faktor Van Hoff. Nah, ingat ya, ini ada perbedaan antara larutannya elektrolit dengan larutan yang non-elektrolit. Teman kimia, mari kita sama-sama melihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 100 gram sukrosa C12H22O11 dilarutkan dalam 500 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, bila tekanan uap jenuh air adalah 23,76 mmHg, maka hitunglah penurunan tekanan uap dan tekanan uap larutannya. Nah, teman kimia, kita tinggal masukkan saja rumusnya dalam perhitungan. Maka perubahan tekanan uap itu sama dengan tekanan pelarut murni dikali fraksi mol zat terlarut. Nah, kamu masih ingat kan bagaimana cara menghitung fraksi mol zat terlarut? Kita tuliskan dulu ya bentuknya. P0 dikali mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Ya, bagaimana cara menghitung molnya? Mol zat terlarut sama dengan gram per ml zat terlarut. Yang mana zat terlarut itu? Kita lihat di soal. Zat terlarut biasa yang jumlahnya kecil. Nah, yang besar itu biasanya pelarut. Maka yang terlarut di sini adalah sukrosa.
Dan kamu ingat bahwa sukrosa itu atau gula itu adalah contoh dari larutan non-elektrolit, ya. Maka masukkan gram sukrosanya ada 100 dan mR-nya berapa? Di sini kita hitung. Ada 12C, C itu AR-nya 12, 144 berarti H itu ada 22, ARH itu 1, maka tambah 22. Dan ada O11, ARO itu sama dengan 16. 11 kali 16 berapa? Maka totalnya adalah 342. Maka masukkan 342. 1000 dibagi 342 itu sama dengan 0,29. Nah, untuk mol pelarut bagaimana? Sama aja. Gram per mR dari pelarut. Gramnya di situ ada 500 dibagi mR H2O, air ya. H itu 1 kali 2 ada 2 dan O itu ada 16. Berarti 2 tambah 16, H2 itu mR-nya 18. Totalnya adalah 27,78. Nah, kita masukkan langsung ke dalam rumus. Maka delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni. Di sini ada nih tekanan uap jenuh air sebesar 23,76. Kita masukkan 23,76 dikali ya pelarut zat pelarutnya 0,29 dibagi total zat mol terlarut dan pelarut. Berarti 0,29 tambah 27,78 itu hasilnya berapa? 9 tambah 8, 7, simpan 1, 10, 28,07. Nah, maka hasilnya adalah 0,24. Nah, perhatikan teman kimia untuk pertanyaan B. Berapakah tekanan uap larutan? Nah, kamu kan tadi ingat bahwa tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap larut murni dikali fraksi mol zat fraksi mol zat pelarut. Nah, gitu kan? Jadi kamu bisa menghitungnya seperti ini lagi, panjang-panjang, bisa boleh. Tetapi kalau kamu mau lebih mudah, ya kita bisa ingat bahwa delta P itu tadi sama dengan P0 dikali dikurang tekanan larutan. Maka bisa kita bilang karena di sini sudah ada delta P, kita keluarkan tekanan uap larutan sama dengan P0 dikurang delta P. P0-nya berapa? Mula-mula dia 23,76. Tapi setelah dikasih larutan gula atau sukrosa, maka berkurang berapa? 0,24. Sehingga tekanan uap larutan menjadi hanya sekitar 23,52 mm Hg. Nah, seperti itu. Teman kimia, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Sebanyak 8 gram natrium hidroksida atau NaOH dengan Mr sama dengan 40 dicampur dengan 100,8 gram air, Mr-nya 18, pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan uap 24 mm Hg. Nah, hitunglah penurunan tekanan uap larutan tersebut. Yang ditanya adalah delta P-nya. Kita tulis rumusnya dulu yuk. Delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut. Nah, kita lihat di sini ini adalah natrium hidroksida NaOH yang merupakan larutan elektrolit kuat. Sehingga kalau dia larutan elektrolit, kita harus kalikan dengan yang namanya faktor Van Hoff. Nah, artinya kita harus hitung dulu nih faktor Van Hoff-nya. Nah, sama dengan faktor Van Hoff itu sama dengan 1
ditambah jumlah ion kurang 1 dikali derajat ionisasi. Nah, berapa jumlah ionnya? Kita uraikan. NaOH kita uraikan menjadi Na plus ditambah Cl-. Jadi ada berapa ion? 1 ion Na plus dan 1 ion Cl-. Artinya ada 2 ion. Nah, berapa derajat ionisasinya? Karena NaOH adalah basa kuat dan di soal tidak ada dicantumkan, maka dianggap derajat ionisasinya sama dengan 1 ya untuk elektrolit kuat. Maka kita masukkan I sama dengan 1 ditambah jumlah ion itu ada 2 kurang 1 dikali derajat ionisasi 1. Maka hasilnya sama dengan 2. Nah, kita tinggal masukin dalam rumus ini. Delta P sama dengan P0 kali fraksi mol zat terlarut. Maka kita tulis lagi ya. Mol zat terlarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut dikali I. Sudah ada molnya? Belum. Kita masukin lagi. NT sama dengan 8 gram per 40 sama dengan 0,2. NP sama dengan ada di situ ya 100,8 dibagi 18 itu ml-nya air. Maka sama dengan hasilnya berapa? 5,6. Nah, masukin. Delta P sama dengan P0-nya berapa? 24 dikali 0,2 per 0,2 tambah 5,6. 5,8 dikali I-nya tadi 2. Maka hasilnya delta P itu sama dengan 1,66 mm²Hg. Nah, artinya ada perubahan tekanan uap sebesar 1,66 mm²Hg. Nah, kamu bisa membedakan ya, teman kimia harus pandai membaca soal. Apakah itu larutan elektrolit atau larutan non elektrolit? Ya, ingat bahwa kalau larutan elektrolit maka harus dikalikan dengan yang namanya faktor Van Hoff. Teman kimia, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, mudah-mudahan saya berharap ini kamu dapat pahami dengan baik. Nah, supaya kamu lebih paham, lebih memahami, maka ayo kerjakan, ayo berlatih untuk dapat menambah pengetahuan kamu pada materi ini. Dan jika kamu menganggap bahwa materi ini baik untuk disebarkan kepada teman-teman dan orang lain, tolong jangan lupa di-share supaya semua orang dapat menikmati manfaat belajar kimia bersama kita. Selamat bertemu kembali teman kimia, sampai ketemu.